Halo, selamat siang pemirsa, selamat berakhir pekan. Senang sekali hari ini seperti biasa Celia dan Nadila kembali hadir menyapa Anda di program Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Yang tentunya kami akan menghadirkan sejumlah kabar-kabar menarik dan penting untuk Anda. Kita ada kabar menarik apa di Celia hari ini? Hari ini eksklusif di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan, pemirsa kami akan hadirkan untuk Anda, di mana kita hadirkan langsung anggota DPR RI Komisi 10 Ahmad Dhani untuk membahas statementnya yang viral di media sosial di segmen berikutnya ya. Oke, ini kontroversi juga, tapi sebelum kita masuk ke sana kita hadirkan informasi pertama dulu untuk Anda pemirsa, di mana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini meninjau lokasi banjir bandang yang menerjang Kabupaten Sukabumi. Gibran meninjau sejumlah lokasi terdampak banjir bandang, diantaranya jembatan yang putus akibat luapan Sungai Cidadap yang berada di Kampung Bojong Kopo. Selain itu, pemirsa, Wapres juga mengunjungi rumah penduduk yang terdampak banjir dan menelan korban. Gibran menginstruksikan agar percepatan penanganan bencana alam di Kabupaten Sukabumi harus segera direalisasikan, terutama pemirsa, yaitu pembangunan infrastruktur yang rusak akibat bencana banjir bandang. Kabar selanjutnya pemirsa, ratusan rumah di 4 desa Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur diterjang banjir bandang akibat hujan lebat Jumat sore hingga malam kemarin. 17 unit rumah mengalami kerusakan pemirsa. Inilah rekaman amatir saat banjir bandang menerjang 4 desa, yaitu Desa Sambongrejo, Desa Sengaten, Desa Pajeng, dan Desa Gondang. Desa Gondang diterjang banjir bandang ketinggian paling terparah 1 hingga 3 meter. Berdasarkan pada data sementara, pihak BPBD ini 315 rumah tergenang dan 17 rumah mengalami kerusakan ringan hingga berat. 9 ekor hewan ternak hilang. Akses jalan dekat jembatan, tepatnya Dusun Dodol, Desa Pajeng, mengalami kerusakan aspal yang mengelupas hingga membentuk lumbungan yang berbahaya bagi pengguna jalan. Nek omahku kebanjiran, kelebon itu parah. Kalau omahku dhuwure ra kaprah. Oh. Kita lihat ini. Korban sepeda motor. Oh. Ya pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda, di mana jalur transportasi yang baik dibutuhkan warga Krayan Selatan di Nunukan, Kalimantan Utara. Kondisi akses jalan yang buruk di Krayan Selatan berdampak serius terhadap pelayanan kesehatan, khususnya di Puskesmas Longlayu. Perbaikan akses dari Krayan Selatan ke kecamatan lain sangat dibutuhkan agar pelayanan kesehatan dapat berjalan lebih optimal dan pasien bisa mendapatkan perawatan lebih cepat. Status sebagai puskesmas non-rawat inap membuat tenaga medis harus segera merujuk pasien setelah observasi beberapa jam jika kondisinya memerlukan penanganan lebih lanjut. Namun pemirsa, proses rujukan ini menjadi tantangan besar akibat sulitnya akses darat menuju rumah sakit terdekat. Waktu tempuh yang bisa mencapai hampir seharian menimbulkan kekhawatiran, terutama dalam menangani kasus darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Masyarakat dan tenaga medis berharap adanya perhatian dari pihak terkait untuk segera melakukan perbaikan infrastruktur jalan. Pemirsa, 2 ekor gajah liar tiba-tiba masuk ke pemukiman warga di Desa Blangluah, Kecamatan Woyla Timur, Kabupaten Aceh Barat. Untuk keselamatan warga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah meminta warga untuk waspada. Warga Desa Blangluah, Woyla Timur, Aceh Barat dibuat panik karena 2 ekor gajah liar masuk ke pemukiman warga. Gajah yang keluar dari semak-semak langsung berjalan di tengah pemukiman. Kedua ekor gajah liar tersebut menjadi tontonan warga saat berusaha mengusir. Meski tidak merusak rumah warga, namun gajah liar tersebut mengancam keselamatan warga dan merusak sejumlah kebun sawit milik warga setempat.
Menurut petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Barat, masuknya gajah di tengah pemukiman pada siang hari sungguh aneh dan belum pernah terjadi sebelumnya hingga warga diminta waspada. Kita tidak melihat indikasi apa yang memang membuat dia seperti sangat familiar dengan wilayah. Karena sama kita ketahui hewan gajah liar ini tidak biasa dia mendekati pemukiman di hari terang ataupun di waktu-waktu yang memang masyarakat masih ramai. Kami berharap kalau fenomena ini bukan dianggap hal yang biasa, tapi memang suatu hal yang luar biasa. Intinya ini jangan dianggap menjadi tontonan bagi warga, karena kondisi gajah berada di pemukiman ini tetap tidak bisa kita anggap ini hal yang aman. Jadi itu masyarakat biar jika melihat ada gajah yang mendekati pemukiman, mohon segera dikabarkan BPBD sehingga kami bisa lebih cepat untuk melakukan aksi penghalauan. Pihak BPBD telah menggiring kembali gajah liar tersebut ke dalam hutan dan meminta warga meningkatkan kewaspadaan jika melihat kembali kawanan gajah tersebut. Dari Aceh Barat, Haidir Azhar, TV One mengabarkan. Pemirsa, TNI Angkatan Darat dikerahkan untuk membangun jembatan Kemang Pratama yang amblas akibat diterjang banjir kiriman. Jembatan ini pemirsa menjadi akses penghubung perumahan Kemang Pratama dengan Kecamatan Bekasi Selatan dan Kecamatan Rawalumbu. Beginilah kondisi jembatan Kemang Pratama, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat yang amblas setelah diterjang banjir Selasa lalu. Kerusakan terlihat dengan panjang mencapai 9 meter, lebar 6 meter, dan kedalaman 4,3 meter tersebut diduga karena tak mampu menahan derasnya air kiriman dari hulu. Demi membantu masyarakat dalam mobilisasi dan mencegah terjadinya kemacetan panjang, mengingat jalan yang menghubungkan sejumlah wilayah tersebut merupakan lokasi ramai penduduk, TNI Angkatan Darat akan membangun jembatan Kompa 200. Danrem 051 Wijayakarta Brigjen TNI Nugroho Imam Santoso pada Jumat kemarin mengatakan proses pengerjaan jembatan yang bersifat sementara ini akan dikerjakan mulai hari Sabtu ini dan diharapkan akan rampung secepatnya. Dalam proses pengerjaan pun akan dilakukan oleh sejumlah prajurit TNI dengan menggunakan sejumlah material. Sekarang juga termasuk untuk pembersihan dari sampah-sampah. Ternyata di tengah sungai itu sudah tersebar di sampah menumpuk di situ. Kayu, kemudian papan, plastik, semuanya dari kedalaman hampir 4 meter sekarang sudah tidak bisa dilalui air. Artinya secara teknis sampah dulu dibersihkan? Bersamaan. Oh, secara bersamaan. Dengan pemerintah Kota Bekasi maupun Pemda DKI kita sama-sama untuk mengerjakan lagi sampah maupun Danrem menambahkan kondisi jembatan yang bersifat sementara ini nantinya hanya mampu dilewati oleh kendaraan kecil saja, sementara truk dilarang melintas. Jembatan Kemang Pratama merupakan jembatan yang menghubungkan wilayah Kecamatan Bekasi Selatan dengan Kecamatan Rawalumbu yang berdiri sejak tahun 1987. Kementerian PUPR juga sudah membangun jembatan baru Kemang Pratama yang berada di sebelahnya, yang sebelumnya digunakan akses jalur keluar warga Kemang Pratama dan warga Kecamatan Rawalumbu untuk menuju wilayah Bekasi Selatan dan Jati Asih, Kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana proses perbaikan jembatan yang longsor akibat banjir ini, kami sudah terhubung bersama dengan rekan kami, Kurnia Dwi Hapsari, yang sudah siap mengabarkan langsung untuk Anda. Kurnia, bagaimana kondisi di sana? Silakan. Iya, selamat siang, Celia, Nadila, dan juga pemirsa. Sampai dengan saat ini, proses perbaikan jembatan Kemang Pratama yang longsor atau ambles karena diterjang banjir, ini masih terus dilakukan oleh TNI AD, di mana ini bisa dilihat bahwa sampai dengan siang ini, tadi dimulai siang hari, bahwa
prosesnya memang cukup sulit untuk perbaikan jembatan yang longsor ini mencapai kedalaman 4,5 meter, di mana yang ini difokuskan bahwa pengerjaan sebelum nantinya dipasang jembatan sementara yang merupakan jembatan kompleks 200 terbuat dari baja. Sementara ini petugas dari TNI AD ini memasang bronjongnya dimasukkan batu kali sehingga nantinya sebelum dipasang jembatan, bronjong ini sudah terpasang lebih dulu agar nantinya jembatan yang dilintasi ini kuat untuk dilalui dan tidak amblas begitu. Namun memang untuk saat ini tugas masih terus berupaya karena memang tadi juga dilakukan kunjungan oleh Wakil Wali Kota Bekasi yaitu Bapak Haris Bobiho, di mana Haris Bobiho mengatakan untuk proses pengerjaan ini karena menggunakan bronjong membutuhkan waktu cukup lama sehingga nantinya untuk sementara ini dilakukan proses pemasangan bronjong, namun kemungkinan tidak sampai tinggi ataupun tidak sampai menutup bagian dari jalan ini, nanti tetap langsung dipasang jembatan komplek yang dibawa oleh TNI AD ini. Namun nantinya ketika jembatan tersebut sudah dipasang, jembatan sepanjang 18 meter yang rencananya akan dipasang oleh TNI AD ini, kendaraan-kendaraan yang melintas di jembatan ini nantinya disortir ataupun nanti ada petugas yang berjaga di lokasi ini sehingga hanya kendaraan-kendaraan kecil saja khususnya sepeda motor yang dapat melintasi jembatan ini karena memang tanggap daruratnya hanya membutuhkan waktu 10 hari lagi sehingga proses pengerjaan jembatan jika nanti sampai selesai memasang bronjong membutuhkan waktu yang lama. Namun nanti setelah masa darurat selesai akan dibuat jembatan permanen oleh pemerintah Kota Bekasi dan untuk sementara ini ada di sebelah kanan dari layar kaca Anda ini merupakan jembatan penghubung antara menuju Kemang Pertama ataupun keluar Kemang Pertama dari wilayah Bekasi Selatan menuju Rawalumbu maupun dari arah Kemang Pertama ini menuju wilayah Jati Asih dan ini satu-satunya akses yang saat ini digunakan oleh para penduduk sekitar untuk menuju ke wilayah-wilayah baik Jati Asih maupun ke Kemang Pratama, ke dalam komplek maupun ke area Rawalumbu. Namun memang untuk jembatan di sisi kanan saya ini hanya satu, ketika nantinya ada aktivitas pada hari kerja, jembatan tersebut biasanya padat oleh volume kendaraan sehingga untuk pengerjaan jembatan yang amblas ini terus dikebut agar nantinya dapat mengurangi volume di jembatan sebelah dan diharapkan prosesnya bisa cepat selesai, namun memang membutuhkan tenaga ataupun dukungan yang cepat dari pemerintah setempat atau pemerintah Kota Bekasi terutama mengenai batu-batu kali yang digunakan untuk bronjong ini. Diharapkan dapat segera dipasok agar pembuatan bronjong ini juga cepat selesai. Demikian. Nadila, kembali ke Anda. Oke, semoga proses pembangunan jembatan ini bisa segera cepat selesai begitu agar nantinya jalanan kembali normal. Terima kasih Kurnia Dwi Hapsari atas laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, seperti janji saya lihat tadi bahwa di segmen selanjutnya kami akan hadirkan dialog eksklusif bersama dengan anggota Komisi 10 DPR RI, Ahmad Dhani. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Pemirsa, seperti janji kami sebelumnya bahwa kami di studio TV One hari ini sudah bersama dengan narasumber hebat, narasumber yang pemikirannya ini sangat tajam dan akurat. Di kanan saya di sini ada Mas Budi Setiawan, pengamat sepak bola nasional. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Kemudian kami juga tentunya menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI, yaitu Mas Ahmad Dhani Prasetyo. Selamat siang, Mas Ahmad Dhani. Selamat siang. Oke, kita akan bertanya dulu ya ke Mas Budi. Mas Budi, ini kan ada penambahan pemain naturalisasi, ada 3 orang yang ditambahkan. Sepenting apa sih, Mas? Sekrusial apa sih, Mas, sehingga timnas Indonesia ini benar-benar membutuhkan penambahan ini, Mas? Ya, jadi kan program naturalisasi ini sebetulnya adalah program akselerasi untuk kita mencapai top performance tim nasional Indonesia di kancah internasional, dalam hal ini adalah Piala Dunia. Untuk lolos Piala Dunia kita harus lolos melalui fase round 3 secara langsung. Kalau tidak langsung kita masuk round 4. Dan sebelumnya tidak pernah ada yang menduga kalau Indonesia bisa semulus ini di round 3. Sehingga ketika menghadapi 4 pertandingan sisa di round 3 ini, PSSI melihat ada sebuah peluang yang harus dimaksimalkan.
istilahnya harus ikhtiar dulu. Nah, langkah ikhtiar ini adalah mendatangkan 3 pemain baru yang baru diketok di Komisi 10 oleh Mas Dhani dan kemudian di paripurna kemarin untuk memastikan bahwa pertandingan melawan Australia dan Bahrain tanggal 20 dan 25 untuk kita bisa lolos langsung ke Piala Dunia. Dan walaupun secara resmi targetnya PSSI untuk lolos Piala Dunia itu di 2038 ya kalau nggak salah, tapi ini sebetulnya adalah sebuah momentum yang nggak boleh dilewatkan. Sehingga penambahan 3 pemain itu tadi ya kami anggap dari sisi sepak bola ya ini menjadi bagian strategi secara yang gradual dari PSSI. Untuk memperkuat tim seperti itu, apakah dengan Anda melihatnya 3 pemain ini datang ke Indonesia dengan proses naturalisasi akan memenangkan atau membawa kejuaraan untuk bisa Indonesia menjamin, ya? Di Bahrain dan juga melawan Bahrain dan Australia nantinya? Dalam pertandingan sepak bola itu tidak pernah ada jaminan menang. Tapi kita bisa mempersiapkan sebuah tim yang utuh, yang komplit untuk mempersiapkan pertandingan krusial melawan Australia nanti. Walaupun pertandingan lawan Australia itu, Australia saat ini ya kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Sehingga secara psikologis Indonesia di atas angin dengan kedatangan 3 pemain baru naturalisasi untuk melawan Australia di tanggal 20 nanti. Oke, kita coba ke Mas Ahmad-Dhani. Mas Ahmad-Dhani sebagai anggota Komisi 10, Mas Dhani ini optimis gak sih Kluivert ini bisa membawa anak asuhnya bisa memenangkan pertandingan-pertandingan yang akan datang nanti? Ya kalau dilihat dari pendapat dari Mas bahwa Australia lagi kondisinya tidak baik, ya berarti kan optimis kita, ya kan? Kecuali Australia kondisinya juga lagi hot-hotnya ya kita 50-50 lah gitu. Nggak tahu Bahrain gimana Mas? Bahrain, kalau pelatihnya sih optimis. Tapi pemainnya agak lemes datang ke Indonesia. Artinya peluang besar begitu ya untuk Indonesia untuk bisa memenangkan pertandingan selanjutnya ini. Tapi Mas Dhani, ini bagaimana kemudian teman-man atau anggota dari DPR RI Komisi 10 melihat atau menanggapi terkait dengan naturalisasi yang dilakukan kali ini? Kalau kita, saya pribadi ya, lihatnya begini, kita harus pikir panjang ya. Jangka pendek kan menang. Jika menang, lalu selanjutnya bagaimana? Jika kalah, selanjutnya bagaimana? Itu kan kami sebagai orang-orang yang lebih spektrumnya lebih luas melihatnya. Jadi seandainya kalah, nanti bagaimana? Program naturalisasi ini seperti apa? Jika menang, apakah akan diteruskan naturalisasi yang ternyata hampir semua pemainnya dari asing ya Mas ya? Hampir semua. Ini kita kaji lagi lah. Kalau misal menang ya, apakah akan terus naturalisasi akan terus seperti yang ini udah baik nih, oke. Ya udah. Ada evaluasi berarti ya. Berarti nggak usah dievaluasi dong kalau udah menang, bener nggak? Nah, kalau udah menang kan nggak usah dievaluasi. Berarti ini bener, terusin gitu. Nah jika kalah, baru kita evaluasi. Gimana berikutnya gitu. Oke, tapi Mas Budi, kalau Anda melihatnya selama ini pemain-pemain sepak bola dari Indonesia, Timnas atau Garuda, skuad Garuda, ini apakah memang kita sangat membutuhkan naturalisasi seperti yang tadi ditanyakan oleh Nadila juga dan juga program yang dilakukan oleh PSSI untuk naturalisasi, memperkuat tim, ini apakah menjadi salah satu solusi? Dalam konteks untuk mempercepat prestasi, baik itu di level Asia ataupun dunia, ini harus dilakukan. Kenapa? Karena kita sudah mengalami pergantian banyak ketua umum dalam 20 tahun terakhir ini, dan nggak ada yang fokus di dalam satu hal. Semuanya agak bimbang, mana yang harus dibenahi, kompetisi atau tim nasionalnya. Sementara bicara kompetisi, ini kita bicara pembinaan. Namanya pembinaan itu bicara orang menanam. Yang kadang kalau dia yang nanam, belum tentu dia yang makan. Nah ini problemnya nih. Jadi ini ada sebuah momentum, saya ngelihat Erick Thohir sebagai ketua umum, dia tahu nih pembinaan ini makan waktu. Belum tentu dia nanti akan kepilih lagi jadi ketua umum PSSI. Bisa jadi Mas Ahmad-Dhani nanti selanjutnya. Nah, pertanyaannya kemudian ketika kompetisi membutuhkan waktu yang panjang, mana yang bisa quick win? Quick winnya yang melalui tim nasional, melalui jalur naturalisasi yang memang itu secara aturan diperbolehkan oleh FIFA. Oke, Mas, ini secara jangka pendek mungkin akan memperkuat timnas Indonesia, tapi untuk jangka panjang ini kan bisa saja membuat ketergantungan. Ini gimana Mas menanggapinya? Ya ketergantungan kalau kompetisinya nggak dibenahin. Nah ini sebetulnya lah yang harus kita dorong sama-sama, terutama di Komisi 10. Mungkin harus ada model yang berbeda ke depannya. Ketika mau melakukan naturalisasi pemain, PSSI mau menyetujui nih, meminta persetujuan DPR. Jangan lagi hanya untuk kepentingan jangka pendek, tapi harus ada komitmen dari PSSI. Oke,
pemerintah, baik itu DPR maupun pemerintah eksekutif, akan menyetujui naturalisasi, tapi komitmennya PSSI untuk melakukan pembinaan di mana? Kompetisi profesionalnya maupun usia mudanya. Itu yang harusnya dikejar ke depan di Komisi 10. Bukannya saya ngajarin Mas Dhani ya. Bisa juga regulasinya dirubah. Misal pergantian ketum itu nggak sekarang berapa tahun sekali, Mas? 4 tahun sekali. Nah, mungkin bisa dibuat 8 tahun sekali atau 12 tahun sekali, atau mungkin ada sesuatu yang revolusioner misalnya ya. Misalnya Komisi 10 misalnya berpendapat atau usul supaya Erick Thohir dijadikan ketua umum seumur hidup misalnya. Karena memang berbicara soal pembinaan itu nggak bisa 4 tahun sekali, berat gitu. Kalau misalnya tiba-tiba ada usulan Bapak Erick Thohir jadi ketua umum PSSI selama seumur hidup, itu lebih enak. Pak Erick pun juga pasti akan, oh berarti begini nih. Berarti bisa begini nih, karena kan panjang kan. Tapi karena, kan bisa juga tidak memberikan kesempatan kepada yang lain, Mas Dhani. Kalau ya, kayak gitu. Itu kan nanti bisa dijabarkan di undang-undang, semisal ada begini. Gitu loh, kan undang-undang kan bisa dibuat macam-macam. Kalau misalnya tidak ada performa misalnya, kita bisa ganti, kan bisa. Tapi masalahnya pembinaan sepak bola ini nggak bisa dalam jangka 4 tahun tuh nggak mungkin. Itu makanya kenapa selama ini Indonesia belum pernah masuk Piala Dunia, ya karena nomor 1 belum menemukan ketua umum yang bagus. Correct me if I'm wrong ya. Mungkin juga cuma 4 tahun ini yang memang nggak bisa membuat. Waktunya yang sangat singkat begitu. Tapi juga Mas Dhani, sebelum Anda lanjutkan, ini juga yang menjadi perhatian kita bersama adalah soal statement Anda kemarin di rapat dengar pendapat begitu ya. Yang kemudian menjadi kontroversi. Ini akan kita bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Saya hanya menambahi saja Pak Erick. Saya itu orang yang termasuk sangat setuju naturalisasi, bahkan sampai 50 pun saya nggak ada masalah separuh-separuh. Karena menurut saya ini adalah bagian daripada revolusi dalam dunia persepak bolaan. Jadi kalau namanya revolusi itu ya semuanya memang harus ekstrim. Tapi usul saya, kurangilah pemain yang bule, dalam tanda kutip yang rasnya bule ya, rambut pirang, mata biru. Karena menurut saya untuk Indonesia itu kurang enak dilihat. Kalau bisa dicari yang mungkin dari yang rasnya mirip-mirip dengan kita, entah itu dari Korea atau dari Afrika yang mirip-mirip kita gitu. Nggak masalah, banyak nggak ada masalah, yang penting warna kulitnya masih seperti kita. Karena kalau bule itu dilihatnya kayaknya sepertinya gimana gitu Pak Erick. Itu cuma usulan saja. Lalu naturalisasi tidak harus itu pemain, bisa juga misalnya pemain-pemain bola yang sudah di atas usia 40 itu bisa juga kita naturalisasi, pemain bola yang hebat, lalu kita jodohkan dengan perempuan Indonesia. Nah, anaknya itu yang kita harapkan menjadi pemain bola yang bagus juga. Ini pemikirannya agak out of the box Pak Erick, tapi bisa dianggarkan untuk 2026 programnya. Jadi pemain bola di atas 40 tahun yang mau dinaturalisasi dan mungkin yang duda, kita carikan jodoh di Indonesia, Pak. Enggak, pemain perempuan enggak, Pak. Kita cari yang dari laki-laki aja. Nah, kalau laki-laki itu kan kita bisa cari, apalagi kalau muslim kan bisa 4 istrinya, Pak. Jadi iya, jadi kemungkinan ada pemain Arab, Algeria atau Aljazair atau yang mana gitu, yang mungkin Maroko, banyak pemain jago-jago mungkin yang udah tua, kita naturalisasi, Pak. Dicarikan istri di sini, lalu anaknya kita bina, Pak. Itu pasti yakin hasilnya pasti akan lebih baik karena dia Indonesian born. Ini untuk kedepannya Pak Erick mungkin bisa dipikirkan. Terima kasih misalnya. Baik, terima kasih Mas Dhani. Jadi itu masukan yang bagus juga Pak Erick. Cuman jangan sampai mengubur harapan dari Fahri tadi. Kalau kita carikan istri di sini repot juga tuh Mas Dhani. Karena kualitas. Oke Mas Dhani, kita sudah dengarkan kembali ya cuplikan video kemarin saat rapat. Ini pertama kali juga Mas Dhani berkomentar setelah video itu menjadi kontroversi di dunia maya. Gimana nih Mas Dhani?
Saya ngelihatnya nggak ada yang salah dari pembicaraan saya itu, benar. Kalau mungkin misalnya PSSI tidak ada waktu atau tidak dana, mungkin saya bisa cari CSR untuk membuat sebuah biro jodoh itu, untuk mencari tim, mencari pemain bola laki-laki dari Aljazair, Maroko, tadi Uzbekistan disebutnya juga bagus. Mungkin dari Korea Selatan, bisa jadi Jepang, banyak banget. Berarti serius Mas Dani dengan apa yang disampaikan ini? Kalau PSSI belum ada waktu, saya sendiri yang akan membuat tim itu untuk nanti kemudian anak-anaknya dibina. Karena kebetulan ada perusahaan besar yang sudah mengontak saya yang juga mau membantu CSR gitu. Jadi CSR, jadi nanti kan bisa swasta juga dong. Nanti tinggal ketika anak-anaknya udah mulai 6 tahun kita didik, 8 tahun kita didik. Saya yakin di U19 apa berapa yang pertama awal untuk itu? Udah mulai dari U16 udah ada. U16, berarti 16 tahun dari sekarang saya yakin akan muncul bibit bola-bola yang bagus. Artinya pemikiran Indonesian born. Dan Indonesian born. Tapi artinya pemikiran yang Anda sampaikan ini murni memang sudah menjadi concern sebelumnya. Dari puluhan tahun. Dari lama berarti Mas Dani. Sejak dari pemerintahan SBY saya udah mikir kenapa kok nggak begini ya. Karena kalau seandainya waktu itu dari pemerintahan SBY tahun 2004, 2005 sudah ada, sekarang kita udah punya. Sudah punya sekarang kita 16 tahun, 19 tahun yang jago-jago main bola pasti sudah punya. Harus mempersiapkan begitu ya, jagoan-jagoan kita. Tapi Mas Budi, Anda melihatnya apakah? Kalau untuk yang itu tadi bisa bule. Bisa bule, bisa dari Jerman kan. Kita carilah pemain bola yang dulunya top terus sekarang yang mungkin penting DNA-nya. Nah, itu karena ini dari spektrum yang lebih luas ini namanya genetic development. Gitu. Baik. Tapi saya mau ke Mas Budi. Mas Budi, Anda melihatnya statement ataupun pemikiran yang disampaikan oleh Mas Dani, apakah ini adalah statement, pemikiran baru atau sudah pernah Anda dengar sebelumnya terkait dengan ini? Ya, pertama-tama kan RDP antara PSSI dengan Komisi 10 terkait naturalisasi selalu ada pendapat yang nyentrik. Tapi kali ini menjadi semakin kontroversi karena Ahmad Dhani yang ngomong. Nah, sebelum-sebelumnya sudah ada diskusi-diskusi atau pandangan-pandangan seperti itu di DPR, di Komisi 10. Dan itu memang tugasnya anggota Dewan untuk memberikan masukan, pengawasan. Fungsi itu ada melekat kepada diri Ahmad Dhani sebagai anggota DPR Komisi 10. Dan kalau kita mau lebih jauh melihat, jujur melihat, pandangan itu kan diwujudkan dalam bentuk keputusan persetujuan. Artinya sebetulnya bukan pada konteks tentang non sepak bolanya yang saya lihat. Saya melihatnya bahwa walaupun seorang Ahmad Dhani punya pendapat kontroversial, tapi keputusan di Komisi 10 dan kemudian paripurna DPR itu semuanya menyetujui program naturalisasi PSSI dalam 2 tahun terakhir. Dan kalau program ini tidak ada kekompakan antara PSSI, eksekutif, pemerintah dan juga DPR, nggak akan mungkin tim nasional kita bisa melaju sejauh ini. Jadi sedemikian nyentriknya anggota-anggota Dewan, para supporter timnas ataupun supporter bola kita harus bisa melihat hal yang jauh itu. Kalau nggak ada mereka di DPR ini nggak akan jalan proses naturalisasi dan timnas kita. Sebelumnya ini Pak Erick Thohir juga sudah pernah menyampaikan bahwa dia punya rencana besar untuk timnas Indonesia sampai di jangka panjang tahun 2045. Menurut Anda apa yang disampaikan, ide yang disampaikan oleh Mas Ahmad Dhani ini masuk akal nggak sih untuk menjangkau tujuan PSSI di jangka panjang itu, Mas? Ya, ini kan masalah cara kan, lagi-lagi masalah cara. Tentunya pendapat yang tadi disampaikan oleh Mas Dhani itu pendapat beliau yang butuh diuji. Karena PSSI belum tentu akan mengambil pilihan opsi seperti itu. Karena opsi-opsi yang dilakukan oleh PSSI sebagai federasi sepak bola tentu harus berada dalam koridor sepak bola. Bicara tentang pembinaan, bicara masalah pelatihan, development, melalui kompetisi dan turnamen. Nah, cara yang seperti disampaikan oleh Ahmad Dhani itu menjadi bagian alternatif yang tentu bukan menjadi domain main actionnya PSSI. Kalau misalnya Mas Dhani mau melakukan program itu bekerja sama dengan yang lain, PSSI tentunya kan nggak bisa menolak, apalagi anggota Dewan yang bicara. Artinya semua itu ya sah-sah aja, sebagaimana misalnya itu memang bisa diwujudkan. Nah, ini kan tinggal diuji aja, apakah cara-cara itu bisa dilakukan atau enggak. Apakah bibit ini menjadi salah satu faktor utama untuk menentukan pemain yang unggul? Menurut Anda bagaimana nih, Mas Budi? Ya, salah satu faktor genetik iya. Tapi ketika genetik itu tidak dilatih, tidak diuji, dan tidak dilakukan secara simultan, itu semua akan jadi omong kosong.
Nah, pembinaan di Indonesia dalam hal sepak bola, mungkin juga di tempat lain, ini kita nggak melihat adanya sebuah pembinaan yang gradual, yang konsisten, yang sangat fokus, konsen terhadap hal-hal tersebut. Justru kita meminta kepada DPR nanti ke depan fungsi pengawasannya kepada PSSI harus lebih tajam lagi, bukan hanya dalam program naturalisasi, tapi komitmen PSSI terhadap pembinaan usia muda dan kompetisi profesional dan amatir itu harus digencarkan. Jadi kalau misalnya PSSI mau naturalisasi, oke, komitmennya tunjukin dulu dong untuk kompetisinya sepak bola usia mudanya. Mas Dhani, pernyataan ini kan kemudian sudah menjadi viral ya, menjadi kontroversi di mana-mana. Mas Dhani melihatnya seperti apa? Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan pada masyarakat Indonesia dengan adanya ide-ide yang sebenarnya revolusioner banget nih, Mas. Out of the box. Iya, ya, out of the box. Karena sebenarnya sebelum menyatakan itu juga Mas Dhani juga udah bilang kalau ini adalah ide yang out of the box. Sebenarnya out of the box untuk Indonesia sebenarnya, untuk Indonesia. Karena kan diskursus ini kan memang jarang dibahas, tapi di China itu sudah dilakukan seperti itu, bahkan tidak hanya sepak bola gitu ya. Bahkan misalnya begini, di China itu bisa juga mencari bibit pelari. Karena basicnya kan larinya kencang. Jadi kalau bapaknya larinya kencang, ibunya lari kencang, biasanya anaknya juga punya genetik itu gitu ya. Ya kita lihat paling gampang aja ya. Di tataran pesantren, bapaknya kiai, anaknya kiai, hampir 90% jadi kiai. Jadi begitu juga, Ahmad Dhani punya anak bapaknya 3, musisi, ya musisi, anaknya musisi ya. Ya kan, tinggal masalah benar pembinaan. Pembinaan itu penting. Harus... Kalau mereka lahir dari genetik yang bagus, lalu tidak dibina, ya nggak jadi apa-apa. Nah di China itu pemerintah concern. Mereka membiayai orang tua yang genetiknya baik itu, keduanya dibiayai, anaknya pun dibiayai, juga dibina dengan biaya pemerintah. Ya kalau di China kan negara komunis mungkin proletar, kalau misalnya nggak partainya gitu ya, kalau bukan pemerintahnya. Di Jepang juga udah begitu. Jadi sebenarnya ini bukan hal yang baru. Apalagi kalau kita baca sejarah daripada genetic development itu ya udah lama, sebenarnya sudah ada itu dari zaman dulu juga ada. Oke, Mas Dhani, saya mau masuk kembali ke CSR yang tadi sempat Anda sebutkan. Apakah memang sudah dibicarakan ke PSSI dan juga teman-teman di anggota DPR? Atau ini baru ide yang akan digencarkan nanti? Baru perusahaan besar yang sudah bicara soal CSR itu. Nanti realisasinya yang nanti kita tunggu seperti apa. Tapi tentunya ini juga membutuhkan seperti yang Mas Dhani bilang tadi, membutuhkan peranan dari pemerintah, masyarakat, orang tua. Peranan pemerintah secara simultan semua ya, komprehensif semua harus ada. Jadi misalnya begini, saya punya ide seperti ini, soal genetic development, soal itu ya. Nah ide itu kan pemikiran. Nah masalahnya kan masyarakat kan membantai, yang dibantai saya, bukan pemikirannya. Jadi menurut saya, seandainya ide ini dibawa ke kajian akademis, ya dibahas di universitas, aspek-aspeknya gitu ya, analisa SWOT-nya seperti apa. Ya mungkin itu lebih baik, jadi sehingga ketika diajukan ke pemerintah, ini sudah ada kajian akademisnya. Ini kan baru ide biasa, belum dikaji secara akademis oleh profesor-profesor, baik atau enggak, dilakukan atau enggak gitu. Dari semua departemen tentunya gitu. Oke, Mas Dhani, ini juga menuai tanggapan dari Komnas Perempuan terkait dengan apa yang Anda sampaikan. Mungkin ada yang ingin Anda sampaikan, Mas Dhani, soal ini? Ya, kalau misalnya saya dipanggil oleh Komnas Perempuan, ya saya datang, saya jelaskan lah idenya seperti apa gitu kan. Kan Komnas Perempuan juga saya belum tahu pemahaman mereka tentang apa yang dia katakan itu solid atau enggak gitu loh. Jadi kan kita kan bicara norma. Ini Komnas Perempuan ini pakai norma apa gitu. Normanya di mana norma yang dipakai gitu. Norma agama kah atau norma global atau apa gitu kan. Saya bingung norma apa yang saya langgar. Misal saya jodohkan pemain bola dari Jerman hebat misalnya, siapa misalnya, atau siapa yang misalnya belum punya suami misalnya ya, kita jodohkan dengan perempuan Indonesia. Saya yakin banyak janda-janda yang mau daftar, saya yakin banyak. Bener, terus salahnya saya di mana? Saya menjodohkan orang pemain bule, jago main bola dengan janda di Indonesia, salahnya di mana? Justru saya malah dapat pahala malah saya. Gitu loh. Ini nanti mungkin kalau misalnya Mas Dhani akan dipanggil oleh MKD begitu ya, untuk terkait dengan permasalahan ini, siapkah Mas Dhani nantinya? Saya siap, saya ngomong nggak asal ngomong, saya siap dengan segala macamnya gitu. Karena saya benar-benar paham soal apa itu rasisme itu apa, epistemologinya itu apa gitu kan, soal
pernikahan. Kan saya paham, bukan orang yang nggak, bukan orang yang nol dalam ilmu itu gitu kan. Jadi saya siap aja mau dipanggil MKD, mau dipanggil Komnas Perempuan misalnya, atau mungkin ya bisa juga sih anggota DPR dipanggil, bisa juga. Gitu. Oke, intinya apa yang disampaikan oleh Mas Dhani ini merupakan sebuah ide untuk Indonesia ke depannya, begitu kan? Ya tentunya saya ingin Indonesia masuk Piala Dunia. Iya. Gitu. Kalau Mas Budi melihat apa yang sudah disampaikan oleh Mas Dhani, gimana Mas Budi? Ide-ide yang disampaikan ini? Ya sekali lagi, karena Mas Dhani memang lebih dikenal sebagai seorang seniman yang saat ini berprofesi menjadi anggota dewan yang politik, ya ide out of the box itu belum tentu bisa diterima oleh semua orang. Seperti tadi disampaikan kan, kita berbeda pemikiran aja orangnya yang diserang. Dan itu kami ucapkan selamat datang di dunia bola. Begitulah, begitulah wajah supporter Indonesia bola saat ini. Nggak cuma bola, Mas, politik juga begitu. Oh begitu. Sama-sama saja. Sama saja. Oke, Mas Dhani, Mas Budi, terima kasih sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan dan juga menjelaskan kepada kita semua. Dan harapan kita pastinya di pertandingan Bahrain dan juga Australia nanti Indonesia bisa berjaya dengan poin-poinnya ya. Iya, harus menang. Oke, dan usai jeda kami masih akan kembali dengan ragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Kami hadirkan informasi selanjutnya di mana banjir besar yang melanda kawasan Bekasi Raya hingga Karawang, Jawa Barat dan beberapa wilayah Jawa Barat lainnya seperti Sukabumi hingga kawasan Puncak, Kabupaten Bogor bahkan Jakarta dinyatakan berasal dari tata ruang yang salah di kawasan Puncak itu sendiri. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membuat keputusan drastis untuk membongkar sebuah kawasan wisata yang dinyatakan menyalahi aturan tata ruang hingga mengakibatkan banjir besar di wilayah Bogor Raya dan sekitarnya. Mengapa banjir yang melanda sejumlah wilayah di Jawa Barat pada tahun ini lebih parah dibandingkan tahun 2020? Padahal curah hujannya tak se-ekstrem curah hujan 2020 yang mengakibatkan banjir di wilayah-wilayah terdampak hujan tersebut. Jawabnya adalah penataan kawasan Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang menjadi hulu dari sejumlah sungai di Bekasi Raya, Karawang, Bogor Raya, dan Sukabumi. Ini sebelum dibangun apa? Kosong apa kebun teh gitu? Dengan adanya bangunan ini, blok, terasa nggak emang kemarin gede? Yang menimbulkan banjir diantaranya ini kemarin, ini Sarua. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengambil langkah besar untuk segera menertibkan kawasan Puncak yang seharusnya menjadi kawasan resapan air. Sasaran pertamanya adalah destinasi wisata Hibisk Fantasi Puncak yang dikelola oleh BUMD Jawa Barat. Hibisk dinyatakan menyalahgunakan aturan perizinan hingga menyerobot kawasan kebun teh dan lahan alih fungsi hutan di Gadok, Cisarua. Pembongkaran pun dimulai Kamis lalu. Padahal Hibisk baru dibuka 11 Desember 2024. Pembongkaran sekaligus penutupan Hibisk ini pun disambut warga. Pokoknya harus dibongkar buat penghijauan lagi. Saya bongkar dalam artian apa, Pak? Artian penghijauan supaya tidak ada dampak air ke bawah. Jadi itu aja. Minta dinormalkan. Nah, dinormal kembali. Saya ingin normal kembali. Penghijauan semua. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Soleh. Dari Gang Kartini, Anggrek ini. Tempat saya ada yang korban, hanyut. Bapak warga Anggrek ini, Pak. Saya kesel. Talinya kecil, sungai sekarang jadi gede. Gara-gara ini, wisata ini. Deddy Mulyadi selaku pemimpin Provinsi Jawa Barat ingin mengembalikan fungsi kawasan Puncak sebagai kawasan resapan air. Begitupun sejumlah kawasan lain dalam wilayah kerjanya. Dari titik yang satu di gunung itu melahirkan bagaimana proses ekologi yang melahirkan produksi. Nah, jadi saya ini termasuk orang yang begitu menghormati gunung. Sehingga ketika gunung itu orang seenaknya demi kepentingan komersial membelah hutannya hanya untuk kesenangan dan duit, saya nangis. Kenapa? Bagi saya sebagai orang Sunda, saya merasa martabat saya direndah. Saya bukan janji loh, ketika visi misi saya itu udah jelas. Yang pertama saya lakukan adalah perubahan tata ruang. Dan hari Selasa, para bupati wali kota akan berkumpul di Depok dengan Menteri ATR BPN untuk bersama-sama melakukan tata ruang seprovinsi Jawa Barat.
Seperti apakah keseriusan pemerintah Jawa Barat untuk menertibkan kawasan-kawasan resapan air di sana? Apakah penutupan Hibis Fantasy Park benar-benar jadi langkah awal untuk mengembalikan fungsi lahan sebagaimana mestinya? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kini kami ajak Anda untuk melihat perkembangan pembongkaran dan penutupan Hibis Fantasy Park yang dituding jadi biang keladi banjir di wilayah Bogor Raya dan sekitarnya hingga Bekasi Raya dan juga Kerawang. Sudah ada bersama dengan kami saat ini Eko Hadi, reporter TV One yang akan mengabarkan untuk Anda. Eko, kabarnya pengelola Hibis Park memutuskan untuk membongkar sendiri propertinya. Bagaimana kemudian kondisi di sana? Ya, untuk kondisi saat ini di Hibis Fantasy Bogor masih dalam proses pembongkaran. Ada kurang lebih sekitar 4 bangunan hari ini yang sudah dibongkar dengan menggunakan kurang lebih 5 hingga 6 kendaraan berat. Dan rata-rata ini bangunan yang cukup besar sekali ukurannya, dan kebanyakan disinyalir bangunan-bangunan ini tidak memiliki izin. Ya, seperti di belakang saya ada sekitar 3 alat berat, ada 4 alat berat yang sedang melakukan proses pembongkaran. Ada bangunan yang tadinya berdiri megah sekali, yaitu di sini adalah bangunan pintu masuk utama menuju wahana-wahana yang lainnya. Ada wahana komedi putar, kemudian ada wahana taman, dan ada lagi wahana seperti hutan yang sudah dibuat. Dan ini semua harus dibongkar sejak hari Sabtu pagi tadi, dan sekitar tepat di depan saya saat ini atau di depan Anda pemirsa ada sekitar kurang lebih 2 bangunan tadinya yang cukup besar sekali yang digunakan untuk pintu masuk utama dan area tunggu atau lobby. Dan pemirsa, sekitar 3 hingga 4 bangunan lagi akan dilakukan pembongkaran, yaitu ada bangunan kecil di sana yang memang tidak ada namanya, kemudian ada rumah misteri yang ada di ujung sana yang beratap warna hitam itu nanti akan ikut dibongkar juga, karena beberapa pegawai sudah memindahkan barang-barang di dalam hingga segala sesuatunya seperti properti dan lainnya keluar atau dievakuasi keluar, karena memang daerah tersebut nanti rencananya akan dilakukan pembongkaran. Begitu kurang lebih. Baik, terima kasih Eko Hadi mengabarkan langsung dari lokasi di Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda usai jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Pemirsa, Museum Wayang di kawasan wisata Kota Tua Taman Sari, Jakarta Barat kini tampil dengan wajah baru. Museum Wayang ini semakin diminati warga Jakarta untuk menghabiskan akhir pekan bersama dengan keluarga. Inilah wajah baru Museum Wayang setelah revitalisasi total yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dan diresmikan pada Januari 2025 lalu. Wajah baru Museum Wayang tampak kian cantik dan menarik sehingga kian banyak pengunjung yang mulai berdatangan. Beberapa ornamen yang juga tampak kian menarik dipadukan dengan tata pameran yang modern disertai perpaduan teknologi. Salah satu pengunjung mengatakan selain harga tiket yang murah meriah, Museum Wayang juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat untuk mengetahui jenis-jenis dan asal dari wayang seluruh Indonesia. Saya suka banget wayang, jadi saya antri anak saya. Ya bagus banget sih museumnya. Bu, setelah direvitalisasi gimana menurut Ibu, Bu? Lebih nyaman atau gimana? Sebelum direvitalisasi sih saya nggak pernah datang, tapi dari museum-museum wayang yang ada di Indonesia ini salah satu yang paling bagus sih menurut saya. Peremajaan Museum Wayang sendiri merupakan bentuk komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan kawasan wisata Kota Tua menjadi destinasi wisata seni dan budaya yang bertaraf internasional. Museum Wayang mempunyai 9 zona. 9 zona yang terdiri dari zona pertama adalah merupakan wayang-wayang kita ini naik ke atas itu sampai ke zona 9 dan ada bulan. Dan terus kita ada ruang pergelaran juga dan ruang imersif.
Untuk digitalisasinya gimana Pak? Digitalisasi adalah ruang imersif dan di ruang tata pameran juga digitalisasi. Kawasan wisata Kota Tua, khususnya Museum Wayang, kini telah menjadi salah satu destinasi wisata yang semakin diminati masyarakat dari berbagai wilayah untuk menghabiskan Waduh, Nadila, saya penasaran sekali apa saja yang direvitalisasi dan berubah nih. Aku juga penasaran juga dong. Kita tanya langsung aja ya ke rekan kami Margareta yang sudah siap mengabarkan apa saja sih yang berubah, apa saja sih yang direvitalisasi di Museum Wayang ini. Margareta, silakan dengan informasi Anda. Ya Nadila, Celia dan juga pemirsa, jika Anda tanya bagian mana saja yang direvitalisasi, tentunya bagian gedung ataupun bangunan dari Museum Wayang sendiri, kemudian juga bagian dalam, ini tadi ada penambahan fitur-fitur dan juga ada penambahan ruang imersif, di mana ruang imersif ini sendiri, ini berkonsepkan 360 derajat, di mana para pengunjung ini bisa menikmati langsung bagaimana video sejarah dari wayang, kemudian juga cerita-cerita wayang yang ada langsung di Museum Wayang. Dan selain itu juga bagian lain seperti tadi ada rem cek, ini digunakan untuk para pengunjung yang ingin merasakan langsung bagaimana situasi melewati dinding-dinding dan juga ornamen-ornamen wayang begitu. Dan memang untuk hari ini khusus ada Wakil Gubernur Rano Karno yang mengunjungi langsung dan hadir meninjau langsung bagaimana kesiapan Museum Wayang ini menerima para pengunjung yang akan datang pada masa ataupun musim liburan lebaran pemirsa. Dan untuk tiketnya ini sendiri memang dibanderol sangat amat murah. Karena untuk orang dewasa di hari kerja ini hanya dibanderol Rp10.000. Kemudian untuk hari weekend ini dibanderol Rp15.000. Sementara untuk turis mancanegara yang ingin berkunjung ini dibanderol Rp50.000. Dan memang untuk tadi kami sudah melihat bagaimana keindahan dan juga bagaimana sih wayang-wayang yang tersusun di dalam ini sangat rapi. Kami tadi juga dari rekan-rekan media sudah mencoba juga bagaimana menggunakan foto AI. Kemudian juga untuk koleksi, ini banyak sekali pemirsa, ada dari wayang kulit, wayang golek, kemudian juga ada wayang mancanegara. Ini tadi yang juga dipajang di dalam Museum Wayang. Dan memang tadi kami pun juga mengikuti bagaimana rangkaian kegiatan dari Wagub Rano Karno, dan untuk saat ini memang Wagub masih mengikuti kegiatan di dalam, yakni menonton Ani Wayang. Nah, Ani Wayang sendiri ini pemirsa adalah animasi wayang buatan bangsa ataupun anak-anak bangsa yang bercerita tentang Desa Timun, di mana ini menceritakan kisah 3 anak kancil bagaimana sehari-hari mereka yang digambarkan dalam wayang kulit. Begitu Nadila dan Celia, gimana, tertarik untuk ke Museum Wayang? Langsung ke sana setelah siaran. Langsung kita capcus ke di Kota Tua. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kami juga masih akan menghadirkan sejumlah kabar-kabar menarik dan penting untuk Anda. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah memiliki masjid yang umurnya sudah lebih dari 1 abad. Uniknya pemirsa, masjid ini kiblatnya bukan ke barat laut pada umumnya, namun ke barat daya. Masjid tua ini masih berdiri kokoh meski sudah mengalami beberapa kali renovasi. Inilah Masjid Cipto Mulyo yang berada di Desa Pengging, Kecamatan Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah. Masjid yang dibangun oleh Raja Keraton Surakarta Pakubuwono X dan sudah berusia 119 tahun. Bangunan Masjid Cipto Mulyo dibangun dengan desain Jawa kuno, berbentuk limasan dan menyerupai pendopo. Masjid ini memiliki 5 pintu utama yang semuanya terletak di bagian depan bangunan masjid. Setiap pintu di bagian atas diberi ukiran-ukiran yang disisipkan singkatan Pakubuwono X. Beduk dan kentongan yang diberi tanda tulisan Jawa hingga kini masih dipergunakan.
Bahkan konstruksi kayu dan bangunan juga belum berubah seperti 4 tiang yang terdapat dalam masjid. Pada bagian lantai paling depan terdapat gambar kompas yang menunjuk arah kiblat. Tidak seperti arah kiblat masjid pada umumnya, yaitu barat laut, namun ke arah barat daya. Masjid Cipta Mulia itu didirikan oleh Pakubono Ratu Solo ke-10. Sekarang ini sekitar berapa? 1 abad lebih. Sekarang jauh kan 100 lebih. Ini masih asli, Mas. Iya. Beduk, kentrungan, mimbar, pintu-pintu itu masih asli semua. Belum ada diganti total, belum ada. Ya, renovasi saja. Perbaikan saja. Ini total enggak ada. Dengan tambahannya. Meski sudah mengalami beberapa kali renovasi, namun bentuk masjid yang berusia sekitar 119 tahun tersebut masih asli seperti saat awal dibangun. Letaknya pun dikelilingi sungai yang airnya sangat jernih. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Agus Sabtono, TV One mengabarkan. Nah, pemirsa, ini ada satu lagi untuk Anda, di mana sudah lebih dari 1 abad tepatnya dibangun pada masa pemerintahan Belanda, Masjid Al-Mansur tetap berdiri kokoh di pusat kota Wonosobo. Selain memiliki nilai sejarah yang tinggi, arsitektur masjid ini juga unik, perpaduan arsitektur Jawa dan juga Spanyol. Dibangun tahun 1847 pada masa pemerintahan Belanda, Masjid Al-Mansur menjadi salah satu masjid tertua yang ada di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Tak jauh dari alun-alun pusat kota Wonosobo. Mulanya, masjid yang sudah berusia 177 tahun ini bernama Masjid Besar Wonosobo. Namun untuk mengenang jasa Kiai Mansur yang telah mewakafkan tanahnya seluas 7.000 meter persegi untuk pembangunan masjid, maka nama masjid ini pun diganti menjadi Masjid Al-Mansur dan menjadi salah satu saksi sejarah penyebaran agama Islam pada masa pemerintahan Belanda. Gaya arsitektur masjid ini pun terbilang cukup unik, yakni perpaduan arsitektur Jawa dan Spanyol. Terlihat dari dinding, pilar-pilar, rangka atap yang terbuat dari kayu jati, dan lantai yang masih menggunakan tegel kuno. Ini adalah wakaf dari Mbah Kiai Mansur. Mbah Mansur itu adalah penghulu landrat di zaman pemerintah di waktu itu, di Bupati Wonosobo waktu itu. Mbah Mansur itu mulai membangun Al-Mansur ini 1847 selama 9 tahun sampai 1859. Masjid Al-Mansur ini seperti masjid Jawa yang lain. Ini biasanya punya 3 atap, 3 sak atap. Selama bulan Ramadan, Masjid Al-Mansur penuh dengan kegiatan ibadah setiap harinya. Mulai dari sholat 5 waktu berjamaah, itikaf, tarawih, tadarus Al-Quran, hingga kajian agama Islam setiap sore untuk warga umum dan para santri. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Ronaldo Bramantio, TV One mengabarkan. Kita ke kabar mancanegara, pemirsa. Berbeda dengan Indonesia, pelaksanaan sholat tarawih di Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi terdiri dari 10 rakaat. Agar bisa mendapatkan saf terdepan, pemirsa, jamaah disarankan untuk datang lebih awal. Ribuan umat muslim terus memadati Masjid Nabawi di Madinah untuk melaksanakan tarawih dan witir berjamaah. Sholat tarawih di Masjid Nabawi dimulai pukul 9 hingga sekitar pukul 10 malam.
Agar bisa mendapatkan saf terdepan, jemaah disarankan untuk datang lebih awal. Bagi Anda warga Indonesia yang baru pertama kali melaksanakan sholat tarawih di Masjid Nabawi, ada perbedaan soal jumlah rakaat tarawih. Pelaksanaan sholat tarawih di Nabawi terdiri dari 10 rakaat dan 3 rakaat witir. Perbedaan jumlah rakaat ini mencerminkan keberagaman dalam interpretasi dan mencerminkan fleksibilitas dalam pelaksanaan ibadah sunnah yang telah menjadi bagian penting dari tradisi Ramadan. Saya baru saja menyelesaikan sholat tarawih dan sholat witir berjamaah di Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi. Sholat tarawih dimulai sekitar pukul 9 yang didahului dengan sholat fardu isya dan berakhir sekitar pukul 10. Artinya durasi sholat tarawih dan witir di Masjid Nabawi sekitar 1 jam lamanya. Namun ada yang berbeda pemirsa. Jika di Indonesia sholat tarawih hanya dilakukan 8 rakaat atau 20 rakaat. Namun di Masjid Nabawi sholat tarawih dilakukan hanya 10 rakaat dan dilanjutkan dengan sholat witir 3 rakaat. Dan yang membedakan setelah sholat di sini juga ada doa kunut yang berdurasi cukup panjang. Dari Madinah, Arab Saudi, Arif Yantiska, Rahmat Maulid, TV One mengabarkan. Nah, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Saya Celia Alexandra. Dan saya Nadila Saleh, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pemirsa.